Ini adalah organisme hidup pertama di Mars yang ditemukan. Saat ilmuwan menjulurkan jarinya, makhluk aneh ini langsung menumbuhkan 2 tentakel. Para ilmuwan senang melihatnya bergerak. Mereka bergegas mengirim berita ini kembali ke bumi. Setelah 52 hari dibiarkan di stasiun luar angkasa, para ilmuwan menemukan, tingkat pertumbuhan sel ini sungguh menakjubkan. Istimewanya adalah, setiap sel dalam tubuhnya dapat melakukan semua fungsi. Setiap sel memiliki otak dan mata. Karena masalah, sel itu harus masuk ke hibernasi. Jadi sel itu akan bangunkan. Begitu dia bangun, dia meraih tangan peneliti, kemudian hancurkan stimulator. Dia mencoba menarik tangannya, tapi tidak bisa. Rekan satu tim yang berdiri di luar juga berkeringat. Coba tusuk diri Anda dengan tongkat listrik. Tapi sedetik kemudian, serangan itu berlanjut. Ia mengepalkan tangannya, dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia berusaha menggedor pintu. Melihat situasi yang tidak baik, rekan-rekannya di luar ingin membantu. Tapi komandan menghentikan mereka. Ketika orang-orang berdebat, monster itu telah melepaskan tangannya. Tetapi ketika dia mengulurkan tangannya, seluruh tulang di tangannya patah. Sel itu juga dengan terampil menggunakan batang listrik untuk menusuk sarung tangan. Ini mengejutkan semua orang. Selanjutnya, langsung pergi ke tikus putih di sebelahnya. Setelah paparan singkat, tikus itu langsung terjerat. Sepertinya sel itu melepaskan zat korosif. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, tikus malang itu telah menjadi asap. Melihat itu tidak baik, pria itu bergegas masuk. Cepat dorong dulu. Dan dia pergi ke belakang. Tapi sayangnya, Kapten menyadari ada yang tidak beres. Saat dia belum bereaksi, sel itu dengan cepat menempel di kaki. Rekan satu tim hanya bisa menutup lab. Tampaknya ukuran sel itu telah meningkat banyak. Dia berkata kepada komandan, bahwa dia akan membunuh makhluk itu. Ambil tongkat listrik, tempel terus-menerus pada monster itu. Tapi monster itu dengan cepat melarikan diri. Kemudian ambil penyembur api dan tembak di sekitar ruangan. Tapi kekuatan hidupnya sangat kuat. Segera bahan bakar penyembur api habis. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu di belakangnya. Monster itu tiba-tiba melompat dari belakang. Kemudian dengan cepat merangkak ke mulutnya. Dia mencoba melawan. Tetapi semuanya sia-sia. Tidak lama kemudian, di laboratorium, ada mayat yang digantung berisi darah. Orang-orang di luar tercengang. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Saat ini, penyembur api bertabrakan dengan sensor alarm kebakaran. Ambil kesempatan untuk melarikan diri tepat waktu. Artinya, dimanapun di stasiun luar angkasa ini, monster bisa muncul. Memperbaiki stasiun ruang angkasa mungkin merupakan pekerjaan paling berbahaya di alam semesta. Misinya kali ini adalah memperbaiki pendingin. Tapi sambil ngobrol dengan rekan di kabin, tiba-tiba monster itu keluar. Naik di atasnya. Sekarang dia memiliki penampilan gurita. Tapi sepertinya, itu akan menjadi lebih dingin di setelan itu. Segera setelah itu, monster itu mulai meremas. Hancurkan pendingin dengan cepat. Air dari sini juga dengan cepat meluap ke dalam topi. Jika dia tidak kembali ke kabin tepat waktu, maka dia akan menjadi orang pertama yang mati di alam semesta. Dia mengambil resiko untuk memotong sabuk pengamannya. Berbalik dan melompat ke arah pintu masuk stasiun luar angkasa. Melarikan diri dari kematian secara sempit. Dia akhirnya berhasil sampai ke pintu masuk stasiun. Bersiap untuk membuka pintu. Lalu tiba-tiba monster merangkak ke topinya yang kebanjiran. Pada saat ini, adegan mengharukan terungkap. Untuk keselamatan semua orang, dia tidak ingin membiarkan monster masuk ke kapal. Jadi dia memutuskan untuk jatuh bersama monster itu keluar angkasa. Tapi pengorbanannya sia-sia. Monster itu dengan paksa bangkit kembali ke pintu. Ia ingin memasuki kapal dengan pipa jet. Tapi astronot juga menemukan cara untuk mengatasinya. Cari tahu pipa jet mana yang ingin dimasuki monster itu. Kemudian nyalakan jet itu untuk mendorongnya keluar. Monster ini memiliki IQ yang sangat tinggi. Setelah beberapa kali menggunakan material untuk menerbangkan monster itu, hal itu menyebabkan stasiun luar angkasa menyimpang dari orbit aslinya. Jika ini terus berlanjut, stasiun ruang angkasa akan jatuh ke bumi. Begitu monster memasuki bumi, itu akan menjadi bencana besar. Tiba-tiba dia teringat satu hal. Monster ini ditemukan dari Mars. Saat itu ia hanyalah organisme bersel tunggal. Untuk tumbuh, dia membutuhkan oksigen. Tanpa ragu, mereka membuat keputusan yang berani. Mereka mengunci diri di sebuah kompartemen. Kemudian buang semua oksigen di kompartemen lain. Itu akan menyebabkan monster itu mati karena kekurangan oksigen. Tetapi pada saat ini, dia menemukan sesuatu di kompartemen.
Namun dia tidak segera memberitahu rekan satu timnya. Setelah beberapa saat, komandan mengetahui bahwa dia dalam keadaan mengigau. Rekan satu tim menyadari ada sesuatu yang salah. Segera bergegas menghampiri untuk memeriksa kondisinya. Tapi saat membuka resleting celananya, monster itu masuk, dan dengan asyik menghisap darah. Karena panik, dia menggunakan sengatan listrik untuk memukul monster itu. Tapi sudah terlambat, monster tumbuh terlalu cepat, ukurannya telah meningkat beberapa lusin kali. Melihat itu, anggota tim ketakutan dan melarikan diri. Ini adalah monster yang dibudidayakan manusia. Monster itu secara brutal menyedot darah 3 astronot di stasiun luar angkasa. Dan target selanjutnya adalah insinyur. Ketika dia melihatnya, dia dengan cepat melarikan diri. Kecepatan gerakan monster itu sangat cepat. Untungnya, pintu ditutup tepat waktu. Manusia dan monster saling berhadapan melalui kaca. Tiba-tiba kaca tersebut berangsur-angsur retak. Kekuatan monster saat ini tidak tertandingi. Tapi untungnya bukan kacamata Cina. Jadi, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak dapat memecahkannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah, cari mangsa lain. Saat ini, di ruang kontrol, mereka khawatir tentang kelangsungan hidup mereka. Mereka juga menemukan bahwa mereka dapat melacak monster. Ternyata, karena barusan dia memakan daging rekannya, alat pelacak pada dirinya juga tertelan olehnya. Mereka memutuskan untuk menggunakan mayat itu sebagai umpan. Pancing saja monster itu ke kompartemen ini. Mereka segera menutup pintu, lalu mengosongkan semua oksigen di kompartemen. Tepat pada waktunya agar rencana mereka berhasil. Bumi dikirim ke pesawat ruang angkasa penyelamat. Lokasi selanjutnya adalah kompartemen tempat monster dikunci. Coba gunakan senter. Peringatkan pesawat ruang angkasa lain untuk mengubah arah. Tapi cahayanya terlalu redup untuk dilihat musuh. Pada akhirnya, Skoci masih langsung jatuh, menyebabkan stasiun ruang angkasa bergetar hebat. Dia mengira itu adalah tim penyelamat yang datang untuk menyelamatkannya. Buka pintunya dengan cepat. Pergi ke kompartemen berisi monster itu. Monster itu diam-diam berjalan dari belakang. Dia bergegas untuk menyelamatkan. Tapi sudah terlambat. Pergi saja ke keabadian. Di tengah kekacauan, koneksi pesawat ruang angkasa bantuan ke stasiun ruang angkasa terputus. Mereka mulai terpisah dari stasiun ruang angkasa. Itu menabrak stasiun ruang angkasa begitu saja, menyebabkan suplai oksigen dan panas terputus. Selain itu, bahan bakar juga habis. Oleh karena itu, mereka hanya berjarak sekitar 39 menit dari memasuki atmosfer. Keduanya sangat menyadari kekuatan monster itu. Jika sampai ke bumi, maka seluruh umat manusia akan dilanda bencana. Jadi David memiliki cara. Dia akan menggunakan dirinya sendiri untuk memancing monster itu. Pancing dia ke pintu darurat. Kemudian dia akan terbang ke luar angkasa. Dengan sebatang oksigen di tangan, dia sukses menarik monster. Ambil kesempatan untuk menutup pintu kompartemen darurat dengan cepat. Pada saat yang sama, berhasil melarikan diri. Namun sayangnya, kecelakaan itu terjadi lagi. Kompartemennya menabrak panel surya. Lintasan kompartemen pelarian segera diubah. Terbang langsung ke kedalaman ruang. Ada juga kecelakaan di sisi ini. Monster itu sepertinya sudah menebak rencana mereka. Ia mengontrol untuk membawa kapsul pelarian ke bumi. Akhirnya David dan monster itu mendarat. Kedua nelayan itu melihatnya dan segera mendekat. Melihat melalui jendela, dia menemukan bahwa David masih hidup. Tapi kenapa monster dibiarkan bertahan? Tak disangka, kedua nelayan itu membuka pintu. Dan monster itu berhasil kabur. Apakah ini akan menjadi akhir dari kemanusiaan? Film berakhir di sini.